Anda punya ritual tersendiri nggak buat boneka ini? Saya harus puasa. Setiap saya mau menyantet orang, saya puasa. Sehari? Dari jam 12 malam ke jam 12 malam lagi. Ke jam 12 ke jam 12 malam? Iya. 12 ke 12 malam. Lalu kemudian pas bukanya minum air putih aja? Iya. Menemui air putih, lalu saya tusuk benda ini. Tusuknya pakai jarum? Ada nyangkut di dalam jarumnya. Jarumnya ada sekarang? Di dalam nyangkut. Nyangkut ya? Iya. Aduh. Setiap saya mau menusuk, saya cabut jarum ini. Aduh. Oh itu jarumnya? Iya. Oh dikasih tahu kamera. Kasih tahu kamera. Kenapa sih suka Sebelah sana. tusuk-tusukin gitu ya? Aneh ya. Mbaknya kerja apa sih sebenarnya? Saya cuman buruh. Saya ibu rumah tangga sebenarnya. Tapi semenjak suami saya nggak ada, ya saya hanya wira swasta, buruh. Buruh. Iya, seperti kerja sama nggak kerja, antara kerja sama nggak kerja. Kurang kegiatan nih, mbaknya kurang refreshing. Mainannya boneka santet ditusuk-tusuk. Tapi mbaknya sendiri di sini tuh terlalu kotak-kotakin masalah gitu loh. Gak keluar dari ininya gitu. Jadi dia selalu mikirin masalahnya, tapi gak mikirin solusinya. Ya maksudnya kalau ketemu dengan lingkungan baru, dengan ketemu orang baru, ini akan membuat Mbak terlupa dengan dendam yang masih dirasa ya. Iya. Anda gimana sih cara Too much menggunakannya? menurut aku. Gimana caranya? Coba boleh praktekin kah? Prakteknya boleh kasih tahu nggak kita? Cara menggunakannya saya Angkat lebih tinggi lagi. tusuk-tusuk, saya membenci dan mengingat kelakuannya, memfitnah saya dan bilang saya istri tidak berguna semenjak menikah dengan saya, kakaknya sia. Maka dari itu saya kalau mengingat itu saya tusuk-tusuk jam 12 malam. Setelah saya puasa, saya tusuk-tusuk. Di situ dia merasa batuk sakit. Saya tahu di situ dia merasa batuk sakit. Karena tidurnya pun di samping kamar saya. Oke. Ya, Oke. Cukup. Aduh, Serem banget ya. serem lah. Saya takut juga dengan benda tajam. Kalau yang kamu gambar ini apa, Ray? Ini sebenarnya kayak sosok yang nggak jelas seperti makhluk halus sundel bolong gitu, tapi agak lebar mukanya dan perwujudannya ya dia kalau jadi setan kayak gini. Apa sosok ini yang bekerja saat dia menusuk-nusuk boneka itu? Betul, di bawah pengaruh. Lihat deh, pas dia lagi nusuk-nusuk bonekanya tuh matanya beda. Kayak penuh kebencian gitu. saya Enggak. kesini cuman pengen minta solusi gimana cara membuang dendam saya ini. Ya itu tadi. Gimana cara membuang dendam saya ini? Karena sampai kapanpun, entah kenapa, dendam saya ini nggak pernah hilang. Dari dulu, nggak pernah hilang. Tapi itu, dendam itu berusaha saya ilangin, tapi nggak bisa. Roy, menurut Ya. kamu kalau dia belum bisa maafin adik iparnya, mungkin nggak dendamnya hilang? Belum dong. Semakin dia kalau belum maafin, dendamnya terus masih ada di sana. Saya bakar ya bonekanya. Mungkinkah kalau dibakar hilang? Dendam itu akan hilang. Enggak, belum tentu. Jadi saya percuma dibakar. Kalau benda ini dibakar, dendam itu hilang, oke saya setuju. Tapi kalau ini dibakar, dendam itu belum hilang juga. Percuma. dendam dan benci, sayang, semua itu dari diri sendiri. Tapi itu ya mediumnya saya sita dan bakar cuma sebagai alat mediasi doang. Jadi kalau nggak ada barangnya, kamu mau ngerjain apa, tusuknya pakai apa, jadi udah nggak lama-lama menurun seperti itu. Tapi dendam adanya di sini dan di sini. Nggak bisa dong saya membakar dendam Anda. Dendam datangnya dari orangnya sendiri. Mau lupain, mau move on, apa mau situ-situ aja gitu. Itu aja sih pilihannya.
Oke lah, saya kasih. Ini untuk dibakar. Oke. Oke. Kalau ini dibakar, arwah yang tadi di belakang dia, yang ngikutin dia, dalam diri dia, arwah jahat ini akan hilang juga, Roy. Saya rasa akan hilang, karena itu kan mediasi ya. Jadinya kalau dibakar, nggak punya rumah lagi nih makhluk halusnya. Ya. Oke, saya setuju. Setujunya beneran gak nih? Soalnya Benar. setujunya nih masih setengah-setengah nih Mbak Hesti. Rada ada kayak, ya, enggak, aduh. Saya bikin lagi ya bonekanya. Terus saya gimana nih, gitu. Udah deh, lupain aja dendamnya. Baru dibakar. Biar yakin, kasih tahu ke dia deh, Roy. Menurut vision kamu, kalau ini diterusin, apa yang akan terjadi antara Mbak Hesti dengan makhluk yang kamu lihat ini, Roy? Akan jadi bumerang gitu. Jadi Mbak Hesti sendiri yang akan jadi korban. Dijauhin lama masyarakat, dikucilkan. Saya hanya ingin move on. Saya Ya ingin dong. damai. Harus dong. Tapi gimana caranya? Sampai sekarang saya nggak bisa ngelupain sakit hati saya. Saya nggak bisa ngelupain sakit hati saya. Dan ternyata udah korban-korbannya udah 5-6 ya tadi ya. Iya, Ternyata nggak melunturkan rasa dendam itu juga. sampai biang keladinya mah meninggal. Itu belum selesai bagi saya. Kenapa nggak biang keladinya dulu? Karena dia adik ipar saya sendiri. Karena ada ipar. Iya. Oke. Tapi ceritain ke kami deh, kondisi 6 orang yang jadi korban Mbak Hesti itu seperti apa, Mbak? Sakit. Sakit tanpa diketahui penyebabnya. Iya. Sakit Seperti apa? tiba-tiba, contoh, saya kasih di tangan. Saya buka ini tangan. Saya masukkan sesuatu, baru saya cucuk-cucuk. Itu akan bengkak seperti keluar darah atau nanah. Darah dan nanah. Jadi dia seperti bisul, tapi bukan bisul. Itu biarpun itu diobatin gak bakal sembuh. Sampai dia kehabisan darah, meninggal. Tuh. Jahat ya banyak. Saya nggak peduli, karena mereka udah bikin saya sakit hati. Iya. Tapi kok saya ngeliat dia cara ngomong dan cara Tatapan matanya nggak tatapan sih? matanya kayak Iya, bukan Iya. kayak manusia normal. Iya. Kamu ngeliat ada makhluk lain dalam diri dia. Iya pastilah. Dari cara bicaranya itu dipengaruhi sama makhluk yang ada di sekitarnya. Makhluk itu ada di sini. Ada di kepalanya. Bayu kamu pengen pegang nggak kepalanya? Dan dia suruh dia teriak sekencang-kencangnya. Di kepalanya dia. Tapi bonekanya harus di meja dulu. Aku nggak mau ada yang terluka di sini. Mbak, berkenan nggak? Boleh. Saya pegang kepalanya. Oh my god. Kan, Roy. Janjinya mana? Saya kan udah bilang bonekanya ditaruh. Tidak bisa. Terus mau diapain bonekanya? Saya akan simpan ini. Ya udah, kalau mau simpen terserah. Saya minta air. Etanol. Ini kamu ya mukanya, yang jelek ini ya? Jawab! Saya nggak takut sama kamu. Saya tidak peduli.